Pergi dari sini. Dasar rendahan. Siapa yang mengizinkanmu berjualan sayur di sini? Apa kau tahu siapa yang melindungi tempat ini? Tidak. Kau berjualan sayur di sini tanpa tahu itu. Apa kau sudah memberi UPT kepada bos setempat? Bos lokal yang mana? Kau tidak mengikuti aturan. Apa kau ingin melihat? Apakah aku akan menghancurkan lapakmu sampai berkeping-keping? Apakah sayuran ini bahkan segar? Tentu saja sayurannya segar. Bagaimana kalau aku bersikeras bahwa sayuran ini tidak segar? Apa kau cari masalah? Asam. Sayuranmu ini tidak segar. Bukankah tomat seharusnya memang asam? Sialan, apapun yang kukatakan harus dituruti. Akulah yang memegang kendali di area ini. Hancurkan. Sayang sekali bahan makanan bagus disia-siakan. Dasar rendahan. Apa kau takut? Kau membawa semua orang ini untuk berbelanja di tempatku. Kenapa aku harus takut? Bagaimana kalau begini? Sayuran ini tidak mahal. Aku akan membebankan 100 yuan padamu. Kau bayar uangnya, bersihkan lapakku. Dan setelah itu, kau boleh pergi. Saudara-saudara, apa kalian dengar apa yang dia katakan? Dia meminta uang dariku dan menyuruhku untuk membereskan lapaknya. Katakan saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Aku tidak hanya tidak akan memberimu uang, aku akan menghajarmu. Belum ada yang berani makan di sini tanpa membayar, apalagi membuat masalah di lapakku. Baiklah, kalau begitu biar aku yang pertama hari ini. Berhenti. Kau kesini untuk menagih uang keamanan. Datang jauh-jauh ke sini hanya untuk itu. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya penjual sayur? Kau benar-benar nekat. Berlutut. Kalian semua berlutut. Kalan. Dari semua hal yang bisa kau pelajari, kenapa harus belajar memalak orang? Apa? Apakah darah ini di bawah perlindunganmu? Baik. Menindas yang sedikit dengan yang banyak ya. Sudah kucatat ini. Biar ku beritahu, kakak besarku. Diam. Bos. Selalu saja bos. Ini. Aku membebankan 100 untuk sayuran ini. Apakah itu terlalu mahal? Tidak. Kalau begitu apa kau punya 100 yuan? Ya. Keluarkan. Cari pekerjaan yang benar mulai sekarang. Bersihkan lapakku. Bagus. 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 Kalan. Boleh bicara sebentar. Kalan. Saya. Jangan bertele-tele. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Begini. Saya ingin anak saya mendapatkan pengalaman di lokasi konstruksi Anda. Jika Anda tidak keberatan. Bukankah ini sempurna? Putraku sedang bekerja di lokasi sendirian sekarang. Jika putramu juga pergi ke sana, mereka bisa saling menemani. Namun, aku belum bisa mengungkapkan identitas asliku. Putraku selalu mengira bahwa aku hanyalah penjual sayur. Dia pekerja keras, menabung untuk membeli mobil, rumah, dan untuk menikah. Jadi di tahap krusial ini, aku tentu tidak ingin dia menjadi anak manja. Dimengerti, Kalan. Identitas Anda sebagai ketua grup Huichan tidak akan bocor. Itu termasuk anak saya. Dia juga tidak akan tahu. Baiklah, kembalilah bekerja. Aku pergi berjualan sayur.
Halo, Penjual sayur, putramu Xu Mingyu telah membuat masalah. Bawa uang untuk menebusnya segera. Kakak tingkat. 1 jam yang lalu, tentang cetak biru itu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku tadinya berencana untuk mengajakmu makan. Tapi gaji bulan ini sedang ditabung untuk uang mahar. Sedang ditabung untuk uang mahar. Aku benar-benar minta maaf. tidak apa-apa. Makan di mana saja boleh. Lagi pula, masakan Mingyu bahkan lebih enak daripada restoran di luar. Bagus. Makanlah. Jadi ini asrama lokasi konstruksi. Kotor sekali. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua itu. Memaksaku datang ke sini untuk berlatih sebentar. Dia pasti sudah gila. Saudara Lu, jangan tidak sabaran. Biar aku bersihkan untukmu. Cepatlah. Ini. Orang-orang sedang berusaha makan di sini. Apakah ada orang di sini? Lihat saudara-saudara, bisakah kalian mengecilkan suaranya? Saat kalian membersihkan tempat tidur, asrama ini adalah area umum. Area umum. Sekarang setelah aku di sini, ini adalah area pribadi. Makan hotpot car. Kau, Lanjutkan makan. Ku bilang makan, makan. kalian menindas orang keterlaluan sekali. Aku menindasmu. Memangnya kenapa? Ini sudah keterlaluan. Sutong mantan pacar Su Mingyu. Sutong, apa yang kau lakukan di sini? Mingyu, Bukankah kau bilang, ayahmu sakit kritis di rumah sakit, dan butuh perawatanmu? Bagaimana mungkin kau bisa bersama sampah seperti ini? siapa yang kamu sebut sampah? Orang ini adalah putra sulung keluarga Lu di Beicheng. Lu Jingran. Jaga The film bicaramu. was translated and Lagi narrated pula. by M Media. Dengan siapa aku memilih untuk bersama? Bukan urusanmu. Aku pacarnya. Bagaimana mungkin itu bukan urusanku? Jadi kau, pacar Sutong. Pacarmu. Benar-benar cukup manis. Tuan muda Lu. Ada begitu banyak orang di sini. Sutong. Aku butuh kau. Memberiku penjelasan untuk ini. Penjelasan. Apakah aku benar-benar berhutang penjelasan padamu? Ku beritahu yang sebenarnya. Sutong sudah bermain denganku sejak lama. Hanya aku yang bisa memuaskan kebutuhannya. Benar. Aku punya hadiah untukmu. Tak kusangka bertemu denganmu di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Harus kukatakan, itu sebenarnya terlihat sangat pas. Benar-benar cocok. Terlihat bagus, topi ini adalah hadiah dariku. Ayo, ucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Lu. Cepat berterima kasih pada Tuan muda Lu. Bagaimana bisa kalian semua seperti ini? Sutong, Mingyu sangat menyukaimu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini?
Menyukaiku? Apakah menyukai bisa memberi makan? Aku akan jujur padamu. Bersama Zhou Mingyu. Hanya sebuah tugas yang diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Lu. Sutong, kau sudah bertindak terlalu jauh. Lepaskan aku. Lu Jingran, aku akan melawanku sampai mati. Mingyu, Tarik dia untukku. lepaskan aku. Jadi kau ingin membunuhku. Mengganggu pacarku dan menindas orang. Aku akan mempertaruhkan segalanya melawanmu. Nekat. Keluargamu hanyalah sekumpulan penjual sayur rendahan. Tuan Muda Lu adalah orang terkaya di Beijing. Apa yang kamu punya untuk melawannya? Diam. Sutong, bukankah ibuku sudah cukup baik padamu untuk memastikan kita bisa bersama? Dia bahkan menjual uang pemakamannya sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa kau punya hati nurani? Ini kawan. Bisa tidak kau berhenti mencoba membuat kemiskinan terdengar begitu hebat? Lalu kenapa kalau kau punya uang? Punya uang berarti kau bisa berbuat seenaknya. Punya uang berarti kau bisa menindas orang. Punya uang berarti bisa menindasku. Sama seperti tamparan ini. Aku memukulmu dan kau hanya harus menerimanya. Kalau kau punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Dia ingin berduel 1 lawan 1 denganku. Bawa dia pergi. Pabrik terbengkalai. Mari kita lakukan sesuatu yang lebih menarik kali ini. Apa yang sedang kau lakukan? Sebuah bom. Lu Jingran, ini ilegal. Apa kau tidak tahu itu? Kalau kau punya nyali, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Ini bom kecil yang dibuat dengan detonator konstruksi. 2 menit 2 kabel. Potong kabel yang salah dan 2 menit. Jika kau bisa selamat dari ini, akan kuberi kau kesempatan untuk menantangku. Semoga berhasil. Orang The bisa film was mati karena ini. translated and Tentu saja aku narrated tahu by orang bisa M mati. Media. Apa menurutmu aku? Sedang bercanda denganmu. Mundur. Jangan sampai benda ini meledakkan kita. Mingyu, aku di sini untuk membantumu. Xiaoran, tidak ada waktu lagi. Pergi cari tempat untuk bersembunyi. Tidak, Pergi. Keluar dari sini. aku tidak akan pergi. Xiaoran. Tidak ada waktu. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Zhao Mingyu. Aku mencintaimu. Aku tahu. Aku selalu tahu. Xiaoran. Jika kita berdua selamat dari ini, apakah kau masih mau bersamaku? Aku mencintaimu. Percayalah padaku. Aku pasti akan selamat. Pergi. Keluar dari sini. Mingyu, Cemerlang. Itu benar-benar cemerlang. Selamat, kau berhasil. Sekarang. Apakah kau puas? Puas. Belum sama sekali.
Kemari, lepaskan ikatannya. Tuan muda ini belum cukup bersenang-senang. Ayo main permainan lain. Xiaoran, Mingyu, Lu Jingran, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Masih tidak mengerti. Jika kau ingin temanmu selamat dan sehat, sebaiknya kau lakukan persis seperti yang kukatakan. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Tuan muda Lu, bukankah kita sudah bertindak terlalu jauh? Ini sudah di luar kendali. Apa kau juga ingin mencoba roda itu? Lu Jingran, aku akan melawanku sampai mati. Dengan apa kau akan melawanku? Apa kau benar-benar pikir bisa mengalahkanku? Jiao Mingyu. Lebih baik kamu berhenti melawan Tuan Muda Lu. Saran dariku adalah, sebaiknya ikuti saja aturan mainnya. Jika tidak, Kau bisa melakukan apapun yang kau mau padaku, tapi jangan berani-berani menyentuhnya. Jika kau berpikir begitu dari tadi, kau tidak perlu menanggung rasa sakit fisik ini. Suto, ingat kata-kataku. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lepaskan. Silakan. Bagaimana kau ingin bermain? Kau hanya punya satu kesempatan, roda kehidupan dan kematian. Jika berhenti di hidup, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Tapi jika berhenti di mati, aku akan mengambil salah satu kakinya. Baiklah, jika jatuh di mati, aku akan tunduk pada keinginanmu. Tapi kau harus membiarkannya pergi. Kau tidak punya pilihan. Jalan. Ayo kita tonton pertunjukannya. Mingyu, Xiaoran, jangan khawatir, aku benar-benar tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mingyu, Mati. Roda ini dicurangi. Lu Jingran, kau mempermainkanku. Tentu saja aku sedang mempermainkanmu. Bodoh. Tuan Muda Lu. Hajar dia sampai mati untukku. Mingyu, Mingyu, berhenti memukulinya. Berhenti. The film was Mingyu. translated and narrated Ada by apa denganmu? NVIDIA. Bukankah itu? Itu ibunya Yao Mingyu yang jualan sayur. Sutong, kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan pada putraku? Apa maksudmu? Apa yang telah kami lakukan pada Yao Mingyu? Ini semua salahnya. Mencari masalah padahal tidak ada. Dan memprovokasi orang yang seharusnya tidak dia lawan. Bagaimana putraku memprovokasimu? Itu karena putramu kurang didikan. Jaga bicaramu. Lihat hasil kerja bagus putramu. Lihat wajahku Tuan Muda Lu. Inilah yang dilakukan putramu. Nah, apa kau memukul seseorang? Ibu. Mereka memukulku duluan. Kau membawa begitu banyak orang ke sini. Aku tidak percaya putraku akan memulai perkelahian. Lagi pula, lepaskan gadis ini. Jika ada yang ingin dikatakan, kita bisa membicarakannya baik-baik. Sangat sederhana, atas apa yang dilakukan putramu. Sebagai ibunya, kau hanya perlu berlutut, bersujud untuk meminta maaf, dan membayar sekitar 1 juta, maka masalah ini selesai. Uang bukan masalahnya. Tapi kau ingin aku berlutut di depanmu. Apa kau sanggup menanggungnya? Bahkan jika langit sendiri berlutut, aku bisa menanganinya. Kau pikir kau siapa? Jangan asal main pukul. Jaga bicaramu. Saat aku Tuan Muda Lu memukul seseorang, tidak ada yang pernah berani melawan. Kau sombong dan tidak tahu sopan santun. Sangat angkuh dan tidak tahu aturan. Biar ku beritahu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Mengajariku atas nama orang tuaku. Kau tahu siapa ayahku? Silakan. Lucuan dari Beichen. Kau putra lucuan. Benar. Kalau begitu kau adalah Lu Jin Ran. Apel. Kau mengenalku. Karena kau putra lucuan, biarkan dia sendiri yang menanganimu. Lebih baik.
Ibu, Bibi, Masih berani memanggil bantuan. Akan kutunjukkan akibat memanggil bantuan. Kenapa Jingran belum kembali? Tuan, bukankah Anda mengirim Tuan Muda ke lokasi konstruksi? Tuan Muda seharusnya berada di lokasi malam ini. Halo, datanglah ke pabrik segera. Kak Lan. Dasar penjual sayur rendahan. Kau masih berani memanggil bantuan. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil hari ini. Ibu, lepaskan aku. Ibu. Apakah kau baik-baik saja, Lu Jingran? Kau sudah keterlaluan. Jika kau punya masalah hadapi aku, biarkan ibu dan Xiaoran pergi duluan. Melawanmu. Jiao Mingyu. Apa kamu masih belum menyadari jarak antara dirimu dan tuan muda Lu? Tutup mulutmu. Kau adalah orang yang paling tidak pantas mengatakan hal itu. Mata mana yang buta? Sampai aku setuju membiarkanmu bersama putraku. Ibuku bekerja keras sepanjang hidupnya, hanya agar kami bisa membangun rumah dan menjalani kehidupan yang baik. Ini semua karenamu. Kau merusak segalanya. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu hanya karena kalian berdua miskin? Hanya orang miskin yang terus menyimpan hal-hal ini di bibir mereka. Orang miskin hanya tahu cara mengeluh tentang lingkungan mereka dan mengeluh tentang masyarakat. Aku orang yang sangat adil. Selama kau berlutut, bersujud dan meminta maaf, serta membayar 1 atau 2 juta padaku, kau bisa pergi dari sini. 1 atau 2 juta. Lu Jingran. Aku akan membunuhmu. Mingyu. 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 Bangun Mingyu. Berhenti. Kartu ini ada uangnya. Anggap saja ini biaya pengobatan yang kubayarkan padamu. Tapi biar ku beritahu, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan mengambil nyawamu. Itu hanya jika kau bisa selamat dari ini. Lakukan. Berhenti. Mingyu. Mingyu. Apa kau baik-baik saja? Ayah. Kak Lan, aku. Mendidik anak tanpa mengajar adalah kesalahan seorang ayah. Kau benar-benar berani memukul ayahku. Kamu cari mati, wanita kejam. Ini benar-benar pemberontakan. Kau bahkan berani memukul ayahku. Hari ini kau mati. Jika kamu menyinggung tuan muda Lu, kamu mungkin masih punya jalan keluar. Tapi jika kamu menyinggung keluarga Lu, dan kamu berjalan keluar dari sini dengan kakimu sendiri, aku akan mengganti nama belakangmu. Begitukah? Bagus. The film was translated Mingyu, and bawa wanita narrated muda by ini M. ke rumah sakit dulu. Ibu, Pergi dari sini. Suruh mereka pergi dari sini sekarang juga. Pergi dari sini. Mencoba jadi pahlawan ya. Hari ini akan kutunjukkan bagaimana caramu mati. Lu Juan, katakan pada putramu, bagaimana aku akan mati? Kak Lan, aku. Bagaimana? Dasar tua, matamu sudah tidak seperti dulu, dan otakmu juga sudah rusak, sampai membesarkan sampah seperti ini. Kau sudah berhadapan dengan maut, tapi masih berani melawan. Berhenti bicara. Apa kau tahu siapa dia? Apa kau tahu seberapa banyak masalah yang kau timbulkan padaku? Ayah, demi orang ini, kau benar-benar berani memukulku. Ibu benar. Seharusnya aku tidak datang ke tempat sampah ini untuk berlatih. Kau sama sekali tidak peduli padaku. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Berhenti bicara. Apa kau pernah mendengarkanku sekali saja seumur hidupku? Kau menghancurkan hidupku. Sekarang, segera berlutut, bersujud meminta maaf kepada Kak Lan. Mustahil. Kau ingin aku meminta maaf pada penjual sayur rendahan. Penjual sayur rendahan, berlutut dan minta maaf padaku. Dan bagaimana jika aku tidak mau? Apa kau pernah melihat pistol seumur hidupmu? Apa? Kau punya. Hari ini, aku akan membuka wawasanmu. Letakkan pistol itu, menyingkir dari jalanku. Jika aku memberitahu Mingyu bahwa bisnis keluarga kita tersebar di seluruh dunia, dia mungkin akan berakhir sama seperti Lu Jingran ini. Benar-benar memalukan. Bicara yang keras. Senjata api dilarang keras di Huaguo. Dari mana kau dapatkan itu? Bukan urusanmu dari mana aku mendapatkannya. Ibuku yang memberikannya padaku. Sudah kubilang letakkan pistol itu. Kau berani menodongkan pistol ke arah Kak Lan. Apa kamu cari mati? Diam. Hanya ibuku yang benar-benar mencintaiku. Kau tidak pantas menjadi ayahku. Pergi dari sini. Ayo. Berlutut.
Nah. Pegang dengan mantap. Tembak kalau begitu. Pikir aku tidak berani. Aku menyuruhmu menembak. Kau benar-benar tidak punya nyali kan? Bidik ke sini. Satu tembakan di sini akan langsung membunuhku. Minggir, aku akan membidik kepalanya saja. Jika kau membunuhku, besok kau akan menjadi orang paling terkenal di Beijing. Kalan. Dingran. Jangan gegabah. Letakkan pistol itu. Kita masih bisa membicarakan ini baik-baik. Hanya segitu kemampuanmu. Sombong hanya karena punya uang. Selain mengandalkan uang orang tuamu. Dan membuat mereka kesulitan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Jangan memancingku. Aku beritahu kau, aku benar-benar akan menembak. Aku memprovokasimu. Ayo, tarik pelatuknya. Kau memaksaku. Nah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Jangan menembak. Kalan. Lucuan. Seperti ini sampah yang kau besarkan. Apa kau akan melakukannya? Atau harus aku sendiri yang melakukannya? Ayah. Kalan. Hari ini, putraku yang salah. Tangan manapun yang dia gunakan untuk memukulmu dan Mingyu, akan kupatahkan tangan itu untukmu. 2 tangan dan 1 kaki akan kuambil sekarang juga. Kalan. Ayah. Tapi ayah aku anak kandungmu. Sekarang kau ingat aku ayahmu. Sejak kau masih kecil, apa kau pernah mendengarkan satu kata pun yang kuucapkan? Jika aku menarik pelatuknya, paling buruk kau akan jadi cacat. Jika Kak Lan yang menarik pelatuknya, kau mati. Apa kau mengerti? Berhenti. Suli Guru Jingran. Siapa yang berani menyentuh putraku? Ibuku ada di sini. Kalian semua akan mati. Apa yang kau lakukan di sini? Kembali. Kembali. Lu Jingran adalah putraku. Aku di sini untuk membelanya. Apa ada masalah dengan itu? Karena kamu ayah yang tidak berguna. Aku harus mengambil alih sebagai ibunya. Kau, ibu. Mereka semua menindasku. Ibu harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir nak, ibu akan membuat semua orang yang menindasmu membayar harganya. The Lu film Jingran was jadi seperti ini translated karena and caramu narrated memanjakannya. by M. Ulang Media. saja. Berhenti membuat masalah untukku. Bisakah kau lakukan itu? Lucuan, beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Apa kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Apa kamu tidak sadar kenapa aku berdiri di sini hari ini? Kenapa aku harus peduli siapa dia? Dia pikir dia siapa? Sudah kubilang sebelumnya, jangan memancingku. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Ibu, bantu aku menghabisinya. Kau terlambat datang. Jadi biar ku beritahu. Putramu yang memukul putraku duluan. Putraku memukul putramu. Itu sudah wajar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bukan? Kalau begitu aku akan memberimu dan putramu pelajaran. Kamu mau memberi kami pelajaran? Kamu benar-benar hebat ya. Aku ingin melihat seperti apa tepatnya cara kamu memberi kami pelajaran. Diamlah. Berhenti membuat masalah. Kembalilah saja mau tidak. Keluar. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah mencari tahu tentangmu. Bukankah kamu hanya wanita, penjual sayur di pasar? Aku bisa mengerti. Kenapa kamu ingin membela putramu? Tapi sayangnya, kamu sudah mengusik sarang lebah hari ini. Ibu, kau tahu, aku tidak pernah membuat masalah di luar sana. Mereka bahkan menyewa orang untuk memukulku. Itu dia. Anaknya lah yang memukulku. Lihatlah wajahku. Hajar dia. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Sepertinya kau tidak mengenal putramu sama sekali. Dia yang mencuri pacar putraku, lalu memutarbalikkan fakta tepat di depanmu. Kau tidak mau mengakuinya kan? Putraku mencuri pacar putramu. Itu hanya berarti putramu tidak punya kemampuan. Diamlah. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Kau. Lucuan, putramu sedang ditindas, dan kamu bahkan tidak mau membelanya. Aku akan melakukannya. Kenapa kamu masih mencoba menghentikanku? Apa kamu benar-benar ayahnya? Biar ku beritahu, meskipun aku sudah menikah denganmu, aku masih putri sulung keluarga Chu, dan ketua grup Chu. Berikan padaku. Aku akan memberimu satu kesempatan.
Bunuh dia sekarang juga. Aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Chu untuk membantu bisnismu mencapai puncak baru. Julie, aku sudah cukup bersabar denganmu. Apa kau pikir status yang kau miliki sekarang adalah karena kemampuanmu sendiri? Itu semua hanya berkat Kak Lan. Menurutmu bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Sudah berapa kali Kak Lan membantu kita? Menurutmu bagaimana keluarga Sumu bisa selamat dari krisis kebangkrutan itu? Kak Lan yang membantumu dari balik layar. Kau pikir itu hanya karena dirimu? Omong kosong. Keluarga Su memiliki apa yang mereka punya hari ini sepenuhnya karena kemampuan ibuku. Tidak ada hubungannya dengan wanita yang disebut Lan itu. Bagus. Jadi, Julie, apa itu juga yang kau pikirkan? Lucuan, aku tahu betul apa yang kamu takutkan. Kamu tidak lain hanyalah anjing di sisi Kak Lan. Tuanmu Kak Lan sudah pergi bertahun-tahun. Dan kamu masih menggunakan namanya untuk menekanku. Apa kamu tidak sadar bahwa kami keluarga Q sekarang adalah pihak yang memegang kendali atas segalanya di Beicheng? Kau benar-benar tidak bisa diharapkan. Terpaku ya, tadi kau bersikap begitu tangguh. Kenapa sekarang kau diam saja? Dalam hidup, seseorang harus menghargai reputasinya sendiri. Jangan lupakan orang yang membantumu saat kau minum dari sumur. Suli, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kau berpikir jernih sebelum mengatakan hal lain. Kau tahu orang seperti apa yang paling tidak kompeten? Orang seperti kau. Seseorang yang tidak punya kemampuan tapi sok jagoan dan selalu merasa lebih hebat dari orang lain. Orang yang banyak omong kosong adalah yang paling tidak kompeten. Kau belum mengerti juga kan? Kak Lan, Kau berani memukulku. Orang sepertimu bahkan tidak punya hak untuk bicara denganku. Kau benar-benar berani memukulku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah aku menanggung begitu banyak tekanan untuk menyelamatkan kalian semua, kalian ternyata adalah sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu diri seperti itu. Suli, kau sangat mengecewakanku. Begitukah? Apa kau tidak takut mati? Julie, aku memperingatkanmu, jangan melakukan hal bodoh. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Aku sudah memberi isyarat padamu sejak tadi. Apa kau benar-benar tidak punya sedikit pun kesadaran? Tutup mulutmu. Kau, Aku sudah bicara denganmu cukup lama. Sekarang, aku akan membiarkan putraku menembakmu 3 kali. Jika kau selamat, anggap dirimu beruntung. Urusan hari ini akan dianggap selesai. Tapi jika kau mati, The film was Itu hanya translated kesialanmu and saja. narrated by M Media. kau sudah tamat hari ini. Cepat biarkan aku menembakmu 2 kali untuk melampiaskan amarahku. Lu Jingran. bagaimana kalau begini? Beri aku 1 menit untuk melakukan panggilan telepon. Dan setelah itu, kau bisa memutuskan apakah akan menarik pelatuknya atau tidak. Aku sudah meladeni permainanmu selama ini. Tidak bisakah kau beri waktu 1 menit lagi? Aku beri kau 3 menit untuk menarik napas. Kak Lan. Siapa yang kau hubungi? Tim penegak hukum. Biar ku beritahu satu hal. Tidak peduli siapapun yang kau panggil hari ini. Cepat biarkan aku melubangi tubuhmu 2 kali. Apa? Takut? Apa kau benar-benar berpikir aku takut pada penjual sayur rendahan? Biar ku beritahu, di seluruh Beicheng, jika ibuku mengeluarkan perintah, tidak ada yang berani menentangnya. Sekalipun tim penegak hukum datang hari ini, mereka harus patuh. Saran saya berpikirlah dengan sangat hati-hati sebelum melakukan panggilan itu. Jangan khawatir. Aku tidak memanggil tim penegak hukum. Lalu, apakah kau masih punya nyali untuk melakukan panggilan ini? Biarkan dia menelpon. Aku ingin melihat siapa yang bisa dia bawa ke sini hari ini. Waktumu tinggal 2 menit. Sudah cukup, Zuli. Apa kau sadar seberapa besar masalah yang sudah kau buat? Hanya karena dia. Lucuan. Sepertinya kau benar-benar sudah tua dan pikun. Seseorang yang berada di kasta paling bawah, yang hanya menunggu ajal, tidak mungkin bisa berhubungan dengan orang-orang kelas atas. Apa kau masih belum tahu siapa aku? Lagi pula, aku datang ke sini hari ini untuk membela putraku. Bukan tempatmu untuk mengoceh di sini. Kapan orang-orang yang kau panggil akan tiba? Jangan khawatir. Itu akan memanggilmu sebentar lagi. Halo Sekretaris Wang, Ketua Tu ini bencana. Semua proyek domestik kita telah dibatalkan. Selain itu, saham perusahaan
sedang mengalami defisit. Nilai pasar baru anjlok 200%. Apa? Lalu aset luar negeri, Petua Chu, saya minta maaf. Dana kita juga telah dibekukan. Dan apa? Sistem internal perusahaan kita telah diserang oleh sumber yang tidak dikenal. Sistem itu tidak bisa dipulihkan. Segera aktifkan sistem perlindungan. Apa aku harus mengajarimu menangani masalah ini? Apa gunanya kalian semua? Petua Chu, saya minta maaf. Sistem perlindungan juga telah ditembus. Ibu, ada apa? Apapun yang terjadi, kalian semua harus menyelamatkan grup hari ini. Jika tidak kalian semua mati. Ketua Chu, Dewan Direksi baru saja mengumumkan. Grup Chu bangkrut. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan apa-apa. Hanya saja keluarga Sumu sudah bangkrut. Sistemnya diretas. Dan pasar saham anjlok itu saja. Beraninya kau mengutuk keluarga Su. Siapa sebenarnya kau? Dengarkan baik-baik. Nama saya Yelan. Orang bisnis menunjukkan rasa hormat dan memanggil saya Kak Lan. Ibu, jangan coba-coba menakutiku. Konon katanya, raksasa industri Kak Lan telah menghilang bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin itu kau, penjual sayur rendahan, mencoba menipuku? Apakah saya menipumu? Bukankah itu baru saja terbukti beberapa saat yang lalu? Ibu. Kak Lan, saya tahu saya salah. Keluarga Chu kami tidak sampai di titik ini dengan mudah. Saya mohon, Jingran kami masih muda. Dia tidak tahu apa-apa. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Saya mohon, tolong biarkan kami mempertahankannya. Seandainya tahu hari ini, tiba kau tak akan begitu. Kau sombong. Selalu memandang rendah orang lain. Biarku beritahu, di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang secara alami lebih unggul dari orang lain. Ya Kak Lan, saya tahu saya salah. Saya mohon, tolong maafkan saya kali ini saja. Lain kali saya tidak akan pernah. Kau tidak tahu kalau kau salah. Kau tahu kalau kau akan segera mati. Sebenarnya aku cukup berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau, aku tidak akan berencana untuk kembali ke dunia bisnis. Namun meski aku melepaskanmu hari ini, sekarang setelah semua orang di industri ini tahu bahwa aku, karena keluarga Sumu, sedang mengocok ulang kartu. Apa The film menurutmu was mereka akan translated melepaskanmu? and narrated by M Media. Kak Lan, kami tahu kami salah. Aku pantas mati. Aku menerima hukuman apapun. Aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku mohon ampuni ibuku. Kami benar-benar tahu kami salah. Keluarga Chu tidak boleh menjadi musuh publik global. Dengan begitu kita tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Kau masih berpikir tentang untuk bangkit kembali? Sebaiknya aku katakan padamu, bahkan jika para dewa turun sendiri pun, tidak ada yang bisa menolong keluargamu. Sekalipun kau sekaya negara dan memiliki kendali penuh atas dunia, lalu kenapa? Bahkan anjing yang terpojok pun akan menggigit. Ibu, aku sedang menghubungi dengan partai tangan hitam di luar negeri. Aku akan meratakan seluruh Beijing dengan tanah. Diam. Ibu, Lihatlah putra baik yang telah kau besarkan itu. Selalu ada orang yang lebih baik. Selalu ada langit yang lebih tinggi. Apa kau tahu berapa banyak orang yang sedang memburu keluarga Su sekarang? Nah, jika aku jadi kau, aku akan menyewa perahu dan kabur. Dan membawa ibumu lalu kabur. Kak Lan, Mereka semua sudah pergi. kabur. Kabur lebih cepat dari kelinci. Baiklah. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menemui putraku. Kak Lan, aku Lucuan berhutang permintaan maaf padamu. Meskipun Lu Jingran adalah bajingan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Kak Lan, Cukup. Apa yang kulakukan hari ini hanya ditujukan kepada keluarga Shu. Itu tidak akan melibatkan keluarga Lumu, Selama, Zuli, dan Lu Jingran. Berhenti mengundang bencana. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi. terima kasih Kak Lan. Kau adalah ketua kamar dagang Beijing. Jika orang lain melihat ini, itu akan terlihat buruk. Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, dan kau yang menangani segalanya. Kita adalah teman lama.
tidak perlu melakukan ini. Terima kasih Kak Lan. Namun, orang-orang seperti Zuli dan Lu Jingran tidaklah langka. Aku akan kembali ke grup besok untuk rapat dewan guna menyingkirkan parasit di industri ini. Tolong aturkan untukku. Dimengerti. Rumah sakit. Xiaoran. Di mana ibuku? Dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Izinkan saya menuangkan air dulu. Xiaoran. Apa yang kau katakan tadi? Apakah itu masih berlaku, Xiaoran? Jika kita keduanya berhasil selamat, apakah kau bersedia untuk bersamaku? Saya bersedia. Itu benar adanya. Mingyu, ini rumah sakit. Ada banyak orang di sekitar. Bibi Yi. Sudah cukup dasar nakal. Berhenti berpura-pura. Bangun dan makanlah. Mengenai kondisimu, aku sudah bertanya pada dokter. Itu tidak serius. Kau hanya perlu istirahat sebentar, dan kau akan bisa keluar dari rumah sakit. Ibu, maafkan aku. Karena membuatmu mendapat masalah besar. Apakah ini berarti aku tidak akan bisa pergi ke lokasi konstruksi lagi? Setelah pelajaran berharga dari Lu Jingran, aku tentu tidak bisa memberitahu Mingyu identitas asli saya. Biarkan dia berlatih lebih lama lagi. Kita tidak akan kembali. Aku punya rencana lain untukmu. Ibu, aku. Bibi Yi demi dirimu. Pasti sudah banyak berkorban. Dia pasti sangat sedih sekarang. Jangan tanya. Setelah kejadian ini, aku yakin sebelum bertindak nanti, Mingyu akan berpikir 2 kali. Selanjutnya, saatnya untuk memberinya tahap latihan berikutnya. Hanya saja, seorang temanku berhutang budi padaku. Hal ini, dan dialah orang yang mengurus untukku, ibu. Sambil melakukannya aku memintanya di perusahaan mereka untuk mencarikanmu posisi sebagai satpam. Gajinya tidak tinggi, tapi itu pekerjaan yang stabil. Setelah kau keluar dari rumah sakit, segera melapor untuk bertugas. Ya, Pastikan kau menghabiskan makananmu. Jika tidak ada lagi, aku pergi sekarang. Ketua Lu, grup teknologi Yunshu kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir Chen Yuxuan penanggung jawab teknologi Yunsu. di dalam industri ini, dan kami telah membangun reputasi yang cukup baik. Proyek ini memiliki potensi besar, tetapi kami kekurangan investasi yang diperlukan. Tuan Chen, apa yang terjadi di Yonshu? Aku sudah mendengar tentang. Namun, bagaimana kau bisa menjamin bahwa proyek ini tidak akan gagal? Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah bekerja di bidang ini sebelumnya. Kau meminta langsung berinvestasi 50 juta proyek yang masa depannya tidak jelas. Sementara grup Huachen kami adalah korporasi besar. Kami tidak bisa terlalu percaya diri secara membabi buta. Ketua Lu, Anda harus percaya pada kami. Kami pasti bisa melakukannya. Tuan Chen, aku lupa menyebutkan. Sebenarnya, ketua dari grup Huachen, kami selalu orang lain. Bagaimana kalau begini? Sore ini, kami ada rapat dewan. Dan kau bisa bicara dengannya nanti. Baiklah. Grup Huachen. Kim Yue adik Kim Dahai. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Apa kamu buta? Kamu dari departemen mana? Kenapa kamu bahkan tidak memakai seragam? Ini benar-benar konyol. Nona muda, tolong tunjukkan rasa hormat saat kau berbicara. Apakah aku benar-benar perlu menunjukkan rasa hormat kepada orang sepertimu? Saya adalah pemegang saham grup Huachen. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membuatmu diusir dari sini hanya dengan satu kata? Berikan itu ke sini. Dasar pengganggu. Sebaiknya aku tidak tahu. Kamu dari departemen mana? Jadi bagian dalam perusahaan ini. Sedemikian korupnya. Aku akan memastikan mereka membayar pada rapat dewan hari ini. Permisi. Bisakah kau memberitahuku kantor ketua? Cara menuju. Belok kanan di depan. Tapi ketua kami saat ini sedang mempersiapkan rapat dewan. Jadi dia mungkin tidak ada di kantornya. Apakah kamu orang baru di sini? Omong-omong, aku ingin bertanya. Apakah orang yang baru saja lewat itu? Apakah dia anggota dewan direksi? Itu direktur Ken kami. Dan dia terutama bertanggung jawab atas pengadaan. Kalau begitu kemampuannya, pasti cukup mengesankan bukan? Dia. Kemampuan. Kemampuan apa-apa yang kamu bicarakan. Itu semua hanya karena kakaknya adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Huachen. Kemari. Biar ku beritahu, jika kamu bekerja di sini, kamu benar-benar tidak boleh menyinggung Tuan Ken itu. Tuan Ken itu, dia sangat pendendam. Kak, itu dia.
Apa yang kalian berdua? Kindai pemegang saham terbesar kedua di grup. Bisikan di sana. Apakah perusahaan mempekerjakan kalian hanya untuk berdiri dan bergosip? Tuan Qin, Jadi kau orangnya yang menabrak adikku kan? itu aku. Kau punya nyali juga ya? Kenapa kau tidak pergi dan bertanya-tanya? Di seluruh grup Huaichan, adakah orang yang tidak tahu siapa kami berdua? Jika kau tidak tahu tidak apa-apa, hari ini aku akan memastikan kau mengenal kami dengan sangat baik. Sekarang, berlututlah dan minta maaf kepada adikku. Jika tidak, aku akan membuatmu diusir. Kamu tidak pergi bertanya ke sekitar di seluruh grup Huachen ini. Siapa yang tidak mengenalku? Kau ingin aku berlutut di sini? Tepat di depan. Begitu banyak orang. Apalagi, Kamu wanita ini yang dibuang oleh masyarakat sepertimu. Grup Huachen kami memberimu kesempatan kerja, dan kamu justru tidak tahu cara menghargainya kan? dengan otoritas yang kumiliki, aku bisa menghabisimu kapanpun aku mau. Berlututlah. Bagaimana denganku? Tuan Lu. Ketua Lu, halo Ketua Lu, kalian berdua, bakat kalian untuk mengikuti arah angin. Benar-benar kelas 1. Kau, Ketua Lu. Orang seperti ini harus segera dikeluarkan dari grup Huaichan, dan kemudian kita harus mengumumkan kepada setiap perusahaan di Bichen bahwa dia tidak boleh dipekerjakan. Daftar hitam sepenuhnya. Ketua Lu. Ketua Lu. Apa yang kau lakukan? Bagaimanapun juga aku adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Huaichan. Apakah tidak berlebihan melakukan ini di depan semua orang? Aku sudah lama mendengar bahwa kau telah menyalahgunakan kekuasaanmu dan bertindak sombong serta lalim. Aku belum punya waktu untuk mengurusmu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari pendiri grup Huaichan kita. Kak Lan kembali. Kak Lan. Kak Lan, itu tidak benar. Bukankah Kak Lan hilang? Aku menghilang. Tapi aku tidak mati. Panggil dia Kak Lan. Halo Kak Lan. Halo Kak Lan. Kak Lan. Rapat dewan sudah siap. Mari kita menuju ke sana. Kau datang tepat waktu. Aku belum selesai merekam buktinya. Bukti. Karena Kak Lan sudah tiba. Kurasa tidak perlu. Rapat dewan ini dilanjutkan bukan? Kindai. Harus kukatakan kemampuanmu cukup mengesankan. Apakah rapat dewan ini berlanjut atau tidak? Bukan untuk Anda putuskan. Kau ini, bukankah Anda terlalu berlebihan? The Bukankah film was saya melakukan ini translated Jamie? and Pengembangan narrated by masa M depan grup Media. kita. Lucuan. Ada apa? Masuk rapat dulu, lalu lanjutkan bicara. Dimengerti. Nah, aku akan menunggumu. Kak, apakah kita sudah selesai? Selesai apa maksudmu selesai? Setidaknya kami adalah pemegang saham terbesar kedua di grup ini. Sapuan baru memang bersih, tapi dia tidak akan berani melakukan apapun pada kami. Ayo pergi. Semuanya. Aku baru saja kembali. Semuanya. Saya minta maaf. Saya terlambat. Berhenti di situ. Jika kau terlambat, kau berdiri dan dengarkan. Baiklah. Semuanya. Aku harap kalian semua ingat, selama kalian bekerja dengan rajin di grup Huachen, upayamu akan dihargai. Tapi jika seperti beberapa orang, kau ingin menjadi benalu, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Luangkan beberapa menit dan dengarkan rekaman ini. Jadi kau orang yang memukul kakakku ya? Kau benar-benar tidak tahu diri. Kau tidak repot-repot mencari tahu bahwa di seluruh grup Huaichan tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal kami berdua. Hari ini aku akan membuatmu mengenal kami. Sekarang berlutut dan minta maaf pada kakakku. Atau aku akan membuatmu diusir. Semuanya. Bagian yang baru saja kalian dengar. Memang benar saya yang mengatakannya. Namun Ketua Y, saya benar-benar tidak tahu itu Anda tadi. Mengingat status dan jabatan Anda, tidak perlu membesar-besarkan masalah bukan? Halo, bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor Ketua Lu? Dia meminta saya untuk datang. Tuan Lu saat ini sedang rapat. Anda boleh menunggu di ruang penerima tamu. Baik, terima kasih. Kau tidak tahu statusku. Jika aku hanya karyawan rendahan, apakah kau akan memutuskan nasibku di tempat? Kau pikir kau siapa? Aku orang yang adil.
Kalian boleh memberikan suara. Mereka yang setuju untuk mencopot kekuasaan Qin Dahai, tolong angkat tangan kalian. Saya tidak setuju. Saya adalah pemegang saham terbesar kedua di grup ini. Saya telah bekerja untuk grup ini selama 10 tahun. Atas dasar apa Anda bisa memecat saya begitu saja? Grup Huachen tidak pernah membutuhkan kepahlawanan individu. Kita semua bertindak demi kepentingan kolektif. Ketua Lu, setelah rapat selesai, proses dokumen pengunduran diri untuk keduanya. Dimengerti. Kau Ye. Tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Rapat ditutup. Tak, tunggu aku. Tunggu saja. Jika tidak ada lagi, rapat ditutup. Kak Lan. Tepat sebelum Anda tiba. Seseorang dari teknologi Yonsho ingin menemui Anda. Teknologi Yunsu. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Mari kita bahas lain kali. Benar Lu Chuan. Aku baru saja kembali. Dan aku belum terbiasa dengan banyak hal. Di masa depan, saat ada orang lain, jangan panggil aku ketua. Itu mungkin merusak otoritasmu. Dimengerti. Aku pergi. Biar saya yang menanganinya. Aku berangkat. Tuan Lu, Anda datang di waktu yang tidak tepat. Ketua baru saja pergi. Sebaiknya segera susul dia. Baiklah. Saya minta maaf. Kegagalan lagi hari ini. Saya membiarkan kesempatan itu terlepas lagi. Kegagalan adalah pangkal keberhasilan. Tidak perlu berkecil hati. Tuan Chen, ini yang saya bicarakan dengan Anda. Di masa depan, saat ada orang lain, jangan panggil aku ketua. Di sini ramai. Anda sebaiknya mendengarkan Kak Lan. Ketua Lu. Di teknologi Yonsho, kami benar-benar membutuhkan investasi ini. Saya jamin, proyek ini pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Saya akan mengembalikan dananya. Kalau begitu ke grup Huachen, 50 juta memang terlalu banyak. Menurut saya. Bagaimana kalau 30 juta? Lu Chuan. Menurutku proyek ini punya potensi. Selain itu, bukankah perusahaan kita sedang meneliti algoritma AI belakangan ini? Ya. Tapi, biaya penelitian cukup besar. Mulai dari membangun tim peneliti, hingga peluncuran produk resmi. Uangnya habis terlalu cepat. Tidak. Kita hanya selangkah lagi. Kita hanya terhambat masalah pendanaan. Namun, saya mengerti. Kak Lan memberi saya isyarat. Menurutku proyek ini cukup bagus. Bagaimana dengan ini? Ajukan proyek ini kepada ketua kita. Biarkan dia memeriksanya. Lalu kita akan membuat keputusan. Baiklah. Saya akan menyampaikan ini lagi kepada Tuan Chen. Terima kasih Ketua Lu. Jangan berterima kasih dulu. Kalau mau berterima kasihlah pada ketua kami. Nona Yelan. Terima kasih Nona Ye. Kalau begitu, saya akan naik dan melapor untuk Anda. Saya akan segera memberi Anda jawaban. Bagus. Terima kasih Nona Ye. Saya berhutang semua ini kepada Anda. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah gagal lagi. Atau, biarkan saya mentraktir Anda makan malam hari ini. Jadi, aku akan menemuimu di pintu masuk nanti. Nona Ye, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Grup Huachen baru saja menelepon saya. Mereka bilang mereka bersedia berinvestasi dalam proyek saya. Dan mereka bilang, mereka sangat optimis dengan prospeknya. Kerja keras selama bertahun-tahun, tidak sia-sia. Itu karena usahamu sendiri. Lebih dari apapun.
Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Biarkan aku pergi duluan. Aku minta maaf. Ayo kita cari makan. Baiklah. Tak lihat. Itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengusir kita dari grup. Anda pernah bilang sebelumnya. Anak orang itu. Di anak perusahaan grup Huaichan. Bekerja sebagai satpam. Kak, aku 100% yakin. Aku bahkan melihat mereka beberapa hari yang lalu. Orang ini berani mengusir saya dari grup. Jadi mereka harus bersiap untuk pembalasan saya. Saya telah bekerja untuk grup ini. Bekerja keras selama bertahun-tahun. Beraninya dia memecat saya. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kalian berdua, pergi dan culik anaknya untuk saya. Saya akan mencari Wang Hu dan membawa beberapa orang. Ayo kita ambil bunganya dulu. Ketua Ye. Kita bertemu lagi. Kindahai. Kau pergilah duluan. Aku tidak bisa. Hanya ada satu dirimu. Bagaimana mungkin aku pergi? Hari ini kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Aku memecatmu. Karena kau sombong dan tidak sopan. Apa? Kau bawa orang ke sini buat masalah. Kau seharusnya mengukur diri sendiri untuk melihat apakah kau punya kemampuan. Sudah sampai sejauh ini. Dan kau masih berakting. Aku tak akan membuang waktu dengan kalian. Tangkap mereka. Pergi dari sini. Mereka mengincarku. Tidak. Jika kita pergi bersama. Kalian berdua tidak akan pergi. Kau sudah bersembunyi selama bertahun-tahun ini. Bukankah lebih baik diam saja dan menunggu ajal? Kau harus keluar dan menghalangi jalanku ya? Kau hanya menginginkan uang kan? Baiklah, aku punya sedikit. Aku punya uang investasi dari grup Huaichan. Jika kau membiarkan kami berdua pergi, uang ini milikmu. Hari ini orangnya dan uangnya. Aku mau keduanya. Kindahai, jika kau pergi sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Jangan mendesakku. Berbalik. Apa kau tahu? Berapa banyak yang telah kukorbankan untuk mencapai posisi ini? Kau menghancurkan semuanya. Itu karena kau tidak cocok untuk peran itu. Terus kenapa? Apa kau bisa menahan pukulan? Abang, apakah kau pernah The film was berkelahi? translated and Biar ku jelaskan narrated sebelum by kau M mati. Media. Kami adalah anak buah Tuan Hu dari Beichen. Cukup bicara, ayo sini. Jika kau punya masalah hadapi aku, Masih bermain-main denganku. Dengan kasih sayang yang cengeng ini. Kita punya jumlah orang yang banyak, ayo. Sundan Ketua Grup Sun. berhenti. Siapa kalian? Aku tanya siapa kalian? Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu siapa mereka? Mereka adalah anak buah Tuan Hu. Apa kau sanggup menanggung akibatnya? Tuan Hu, Kenapa kau ada di sini? apakah kalian saling mengenal? Saling mengenal lebih dari itu. Sudah berkali-kali ku bilang. Berhenti menggangguku. Kita sudah putus. Jadi dia pelamar Chen Yuxuan. Terlepas dari itu, karena kau telah membantu kami, kebaikan ini harus dibalas. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Apa aku di sini untuk membantumu? Chen Yuxuan, aku tahu kau sedang kekurangan uang saat ini. Aku kembali dari luar negeri hanya untuk ini. Biarkan aku membantumu kali ini. Aku sudah mendapatkan investasi dari grup Huaichan. Aku tidak butuh uangnya, pergi saja. Jangan seperti itu, perasaan. Kita selalu bisa menumbuhkannya seiring waktu. Namun, tidak ada satupun orang yang menyakitimu yang akan lolos hari ini. Biar ku beritahu sesuatu. Putramu ada di tanganku. Jika terjadi sesuatu padaku, anakmu juga tidak akan selamat. Berhenti. Jangan bergerak dulu. Putraku masih di tangannya. Aku harus membawa orang ini pergi sendiri. Kau benar-benar menolak tawaran baik demi hukuman. Aku menempuh ribuan mil untuk mencarimu, dan begini caramu memperlakukanku. Katakan padaku,
Jika aku mengirim foto-foto kita ke Yilan, apakah dia masih menginginkanmu? Sundan kau. Kau sudah keterlaluan. Chen Yuxuan. Sundan, tak disangka kau pakai cara itu. Jika surga tidak menghukummu, aku yang akan melakukannya. Omong kosong. Semua orang di luar adalah orang-orangku. Akan sangat mudah untuk menangkapmu. Apakah kau membicarakan para berandalan The di film pintumu was itu? translated and narrated by M Aku sudah Media. mengurus mereka. Jika kau ingin memainkan permainan ini, kau harus jujur dan berprinsip. Mengapa kau begitu hina? Aku hina. Aku cuma bermesraan dengan pacarku. Aku akan bicara sesukaku. Apa urusannya denganmu? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan berani-berani mencoba sesuatu. Pembunuhan itu melanggar hukum. Jika kau terus begini, aku akan menelpon polisi. Aku bisa membuatmu ditangkap kapan saja. Aku memperingatkanmu. Jauhi Chen Yuxuan. Jika kau punya rencana licik lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berhenti di situ. Demi keluarga Sun. Kali ini, aku akan mengampunimu. Tapi biar saya katakan, ini peringatan terakhirmu. Kau. Yelan, kau wanita sialan. Tunggu saja. Kejar dia sekarang. Di mana ini? Dia mungkin tidak punya hati, tapi saya tidak bisa berbuat curang. Saya bukan orang yang suka menjelek-jelekan orang lain di belakang. Kamu mabuk. Di mana kamu tinggal? Akan saya antar pulang. Huesheng nomor 1. Baiklah, ayo saya antar pulang. Sialan. Mereka berdua lari sangat cepat. Permusuhan ini sudah ditetapkan. Yilan, Kamu terlalu banyak minum. Istirahatlah. Kamu terlalu banyak minum. Tidurlah yang nyenyak. Besok kamu akan baik-baik saja, oke? Bagaimana dengan urusan yang saya minta untuk kamu periksa? saya sudah memeriksanya. Sundan membuat keributan besar, melamar dan sebagainya. Itu membuat orang tua Chen Yuxuan merasa cukup tidak nyaman di lingkungan itu. Kapan lamarannya? Besok. Sundan, kenapa kamu di sini? Sudah kubilang sebelumnya, aku akan datang untuk melamar. Selama Chen Yishuan belum menikah, aku masih punya kesempatan. Paman, Anda harus memberi saya kesempatan yang adil untuk bersaing. Ini tanda hormat kecil dariku. Kuharap Paman mau menerimanya. Lukisan karya Tang Bohu. Layaknya seorang bos besar. Kemurahan hati Anda tidak tertandingi. Paman punya mata yang jeli untuk kualitas. Benda ini, harta langka yang disimpan keluarga Sun. Kami selama bertahun-tahun. Ini tak ternilai harganya. Keluarga Sun, benar-benar klan yang kuat di Bichen. Jika kita menyinggung mereka, apa yang akan terjadi pada perusahaan Yuxuan? Paman, aku tidak punya maksud lain dengan ini. Pastikan saja bahwa Chen Yushuan mau mendengarkan alasan. Jika tidak, terimalah konsekuensinya. Sundan, ini masalah bagi generasi muda. Biarkan Yuxuan memutuskan sendiri.
Aku tahu itu. Aku akan melakukan apapun untuk membuat Chen Yushuan mengikutiku. Hanya saja saat ini dia sedang disesatkan oleh penjual sayur itu. Pasti, tak lama lagi, dia akan sadar kembali. Apa yang dia inginkan, hanya aku yang bisa memberikannya. Aku adalah pilihan terbaiknya. Paman, Bibi, Yelan, kau seperti gangguan yang tak kunjung hilang. Apa yang kau lakukan di kediaman Chen? Tentu saja saya ke sini untuk melamar. Melamar. Kau The datang film was sendirian dengan tangan translated kosong. and narrated Kau by datang M. untuk Meteor. melamar. Bagaimana kamu tahu bahwa saya akan datang dengan tangan kosong? Begitu ya? Pasti kau membawa satu truk sayuran, bukan? Jati di mana hadiahmu? Jika kau tidak membawa apa-apa, sebaiknya kau sembunyikan saja itu. Buka matamu dan lihatlah. Apa yang kubawa? Ini semua adalah lukisan asli karya Tang Bohu. Harganya benar-benar tak ternilai. Kau belum pernah melihat barang ini kan? Keluarga Sun kami, bagaimanapun juga memiliki museum pribadi yang tiada duanya. Museum pribadi. Seperti yang diharapkan dari keluarga besar. Warisan yang begitu kaya. Sejauh yang saya tahu, museum pribadi ini sebenarnya bukan milik keluarga Sun kalian, bukan? Bukankah keluarga Sun kalian hanya penjaganya? Kapan itu menjadi milik kalian? Museum ini bukankah hanya dipercayakan kepada keluarga Sun? Sekarang, Sundan ini berani dengan lancang mengambil barang dari koleksi untuk dijual. Tidak ada yang tahu berapa banyak barang yang sudah ditukar. Peralatan jualan sayurmu itu, apa yang kau tahu? Kau tidak punya bayangan tentang betapa beratnya nama keluarga Sun. Biar ku beritahu, koleksiku ini semuanya diukir dari giok lemak kambing. Kualitas terbaik. Masing-masing beratnya sekitar 3 kilogram. Keluarga kami bahkan memiliki tambang giok lemak kambing kelas atas di Hotan. Saya ingat pemilik tambang itu menjadi grup Huachen. Apa yang kau tahu? Grup Huachen adalah konglomerat keuangan nomor 1 di dunia. Keluarga Sun kami dan grup Huachen memiliki kemitraan strategis yang mendalam. Ketua Sun, Anda benar-benar terlalu baik. Yelan, berhenti pamer di sini. Apa yang kau bawa? Sehingga kau berani bersaing denganku untuk pernikahan ini. Sundan baru saja menetapkan standar untuk saya. Dan saya tidak boleh terlihat terlalu buruk. Sudah saya katakan, saya tidak akan datang dengan tangan kosong. Halo Lucuan, segera kirim seseorang untuk membawa semua koleksi lukisan tradisional kelas atas saya, 10 dari setiap karya maestro, dan kirimkan 1 ton giok lemak kambing mentah dari tambang kita. Lukisan tradisional tingkat atas. 10 keping masing-masing. Giok lemak kambing 1 ton. Hanya 2 barang ini bernilai lebih dari tebusan seorang raja. Kau pasti hanya pergi membeli barang-barang palsu. Kamu pikir semua orang sama sepertimu, memamerkan milik orang lain tanpa tahu apakah itu asli. Benar, berani biarkan orang tuanya melihat lukisan pemandangan yang kamu sebut-sebut itu untuk melihat apakah itu asli atau palsu. Orang tua Chen Yushuan berasal dari keluarga terpelajar. Tuan Chen Kai di sini telah lama mendalami lukisan pemandangan selama bertahun-tahun. Barang tiruan seperti ini kurasa bisa langsung ketahuan dalam sekali lihat. Yelan, berhenti melontarkan tuduhan tanpa dasar. Semua yang kubawa asli. Lalu kenapa kamu tidak membukanya dan membiarkanku melihatnya? Ini, membukanya di sini, mungkin bisa merusak harta berharga ini. Kamu tidak mungkin hanya membawa barang-barang ini untuk sengaja mempermainkan keluarga Chen, bukan? Paman, semua yang saya bawa adalah asli. Silakan luangkan waktu untuk memeriksanya. Selain itu, saya telah memutuskan untuk menyumbangkan 1 juta untuk memastikan anak-anak itu ke panti asuhan Bibi Tonglan, agar anak-anak itu kondisi hidup yang lebih baik. Nah, apa maksudmu ini semua? Semuanya asli. Semuanya asli, Bibi. Yelan, berhenti bersandiwara. Bukankah kau hanya seorang penjual sayur? Kapan saya pernah bilang padamu bahwa saya seorang penjual sayur? Bukankah itu dirimu? Apakah kau bahkan memiliki barang-barang ini? Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Baiklah, aku akan menunggu. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan membuatmu menyesal. Nah, jangan hancurkan dirimu sendiri, Chen Yushuan. Hanya untuk membela. Situasi ini adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan. Bibi, tolong tenang saja. Kau terlalu membual. Siapa orang itu?
Saya di sini. Bukankah itu asisten? Asisten lucuan. Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Chen, ini adalah hadiah dari ketua kami. Tidak. Mereka dari Nona Yirlai. Lukisan tradisional Tiongkok premium. Karya setiap maestro ternama. 10 dari masing-masing mereka. Ini adalah sertifikasinya. Untuk 1 ton giok lemak kambing. Dengan ini, Anda dapat pergi ke Tamban dan mengambil 1 ton giok lemak kambing kapanpun Anda sempat. Baik. Dan Direktur Tong, donasinya telah dikirim ke panti asuhan. Mohon konfirmasi penerimaannya. Direktur, seseorang baru saja mendonasikan 1 juta kepada kita. Ketua Sun, The film was Mari kita mulai. translated and narrated menyelesaikan by akun M. kita Media. sekarang. Asisten Hao. Dia. Maksudmu dengan itu? Ketua Sun, mengenai penggunaan tidak sah Anda atas koleksi museum pribadi. Ketua kami, untuk dijual kembali secara ilegal. Penyalahgunaan kekuasaan Anda di lokasi tambang mitra kami. Melangkahi ayahmu dan menyalahgunakan wewenang. Semua masalah ini, sebelum saya tiba di sini, telah dilaporkan kepada Tuan Sun. Dia saat ini sedang sangat marah. Kamu anak tidak becus. Membuat masalah lagi ya. Kembali ke sini sekarang. Tunggu. Ketua Sun. Bawa semua sampah ini saat kamu pergi. Siapa sebenarnya Yilan ini? Bagaimana dia bisa membuat asisten Hao membantunya? Tunggu, jangan-jangan asisten Hao berasal dari grup Huachen. Grup Huachen pasti datang untuk membantu Chen Yushuan. Dengan hasil penelitian Chen Yushuan, sangat puas sepertinya Huachen. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim asisten Hao untuk membantunya. Yilan, tunggu saja kau. Baik. Saya akan menunggu. Sayang, bisa beritahu aku apa maksud semua ini? Bibi, Anda belum tahu bukan? Chen Yuxuan sudah bergabung dengan Grup Huachen. Grup Huachen. Grup Huachen. Itu konglomerat global yang sangat besar. Benar sekali Tuan. Grup Huachen kami sangat menghargai perusahaan Chen Yuxuan. Dan alasan saya di sini hari ini adalah karena ketua kami mendengar tentang situasi ini dan secara khusus mengutus saya untuk menanganinya. Dia hanya perlu fokus pada penelitiannya. Untuk grup itu saja. Baguslah, baguslah. Namun, tolong bawa barang-barang ini kembali bersamamu. Saya tidak bisa menerima hadiah tanpa alasan. Bibi, barang-barang ini adalah tanda perhatian ketua kami terhadap Chen Yuxuan. Lagi pula, nilai yang akan dia bawa ke perusahaan di masa depan akan jauh lebih berharga daripada semua ini. Bagus. Bagus. Benar. Bibi, ketua kami mengatakan, ini, jangan beritahu Chen Yuxuan tentang ini dulu, agar tidak memberikan tekanan padanya. Bagaimana aku bisa kembali tadi malam? Bangun. Selamat pagi. Ayo makan. Kemarilah dan makan. Kau membawaku kembali tadi malam. Benar. Gawat. Apakah aku mempermalukan diriku sendiri tadi malam? Tadi malam, aku terlalu banyak minum. Aku tidak melakukan apapun padamu kan? Kamu melakukannya. Aku akan bertanggung jawab padamu. Saya hanya menggodamu. Lihat, saya buatkan kamu makan siang yang lezat. Ayo makan. Terima kasih. Kamu benar-benar bisa tidur. Cepat makan. Makananmu jadi dingin. Kenapa kau kesini lagi? Tidak. Apakah saya perlu melaporkan keberadaan saya padamu? Sundan, apa yang kamu lakukan di tempatku? Apa yang kulakukan di sini? Kau menyembunyikan wanita di rumahmu. Dan kau bertanya apa yang kulakukan di sini. Sundan, kita sudah putus.
Shen Yushuan, apakah kau tahu orang seperti apa Yilan itu? Dia hanya penjual sayur rendahan. Sundan, jaga bicaramu. Shen Yushuan, dia bukan orang baik. Dia jauh lebih baik darimu. Dari segi karakter, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dari segi kemampuan, kamu bahkan lebih tidak sebanding. Selain punya uang apa yang kamu punya. Sundan, sudah kuperingatkan sebelumnya. Jangan berani-berani gunakan taktik kotor itu untuk menjijikan aku dan Yelan lagi. Shen Yushuan, jangan mau dibodohi olehnya. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Apakah kamu minta The ditampar? film was translated Sundan, and narrated Aku by minta kamu M. keluar Media. dari rumahku sekarang. Berhenti bicara omong kosong di sini. Mengoceh omong kosong. Baiklah, aku akan tunjukkan wajah asli orang ini. Tadi malam, dia membiusmu dan sengaja membawamu pulang. Apa katamu? Chen Yuxuan, jangan percaya kata-katanya. Saya tidak akan pernah melakukan trik curang seperti itu. Dia memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Aku punya bukti fisiknya sekarang. Hanya kurang saksi saja. Apakah kau berani pergi ke bar bersamaku dan mengonfrontasinya? Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang melihat apa yang kau lakukan kemarin. Sundan pasti sudah menangani semuanya dengan benar sebelum berani berbicara seperti itu kepada saya. Sundan, jelas kamu yang membius Chen Yuxuan. Mencoba memanfaatkan situasi, dan sayalah yang menemukannya. Kau, jika kamu berani mengoceh lagi, lihat saja kalau saya tidak menamparmu. Ada apa? Apa aku menyinggung perasaanmu? Mulai panik ya? Kamu benar-benar tidak pernah jera ya? Kamu minta diajari ya? Shen Yushuan, jangan percaya padanya. Apakah aku percaya padanya atau tidak? Tidak ada urusannya denganmu. Pergi dari sini sekarang juga. Shen Yushuan, Sudah cukup. Yilan, aku membuatmu melihat hal memalukan. Aku merasa kurang sehat hari ini. Kenapa kamu tidak pulang duluan? Sundan, jangan berani-berani berkeliaran di depanku. Atau aku tidak akan bersikap sopan lagi. tunggu saja kau. Sundan, jika kamu benar-benar menyukai Chen Yuxuan, kita bisa bersaing secara adil. Tapi saya peringatkan kamu, jangan berani mencoba skema curang lagi. Hanya denganmu. Dengan penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? Tuhan melihat semua perbuatan manusia. Anak perusahaan grup Huachen. Kapten, Zhou Mingyu, kenapa kamu baru sampai sekarang? Saya datang hari ini untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Gaji satpam perusahaan kita adalah yang tertinggi di seluruh Beichen. Apa yang akan kamu lakukan setelah berhenti? Saya belum tahu. Mungkin saya akan pergi dan menjadi eksekutif di grup Huachen. Atau mungkin ibuku belum membuat rencana apapun untukku. Kamu benar-benar melamun setiap hari ya? Tadi kamu bilang ketua Su dari keluarga Su. Bahkan berlutut di hadapan ibumu. Itu benar. Ketua grup Huachen adalah ibuku. Mingyu, aku tidak akan membohongimu. Ketua grup Huachen juga adalah ibuku. Ibuku tidak pernah memberitahuku soal itu. Jangan bilang kamu benar-benar percaya ini. Itu adalah ketua grup Huachen yang terhormat yang sedang kita bicarakan. Melihat ke seluruh Beichen. Siapa yang tidak ingin menjadi anaknya? Tepat sekali. Coba saja tanya mereka. Siapa di antara mereka yang bukan anak dari ketua grup Huachen? Kami semua adalah anaknya. Mingyu, fokus saja melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kamu masih punya jalan panjang di depanmu. Berhenti melamun setiap hari. Pergilah, ganti seragammu, dan bersiaplah untuk giliran kerjamu. Semua yang dikatakan Mingyu itu benar. Ibunya benar-benar ketua grup Huachen. Pendidikanmu tidak seberapa, tapi kamu pandai sekali menyombong. Jika ibumu punya kekuasaan sebesar itu, mengapa dia membiarkanmu bekerja di sini sebagai satpam? Kalian benar-benar punya mata tapi tidak bisa melihat. Kurang ajar, beraninya kamu bicara padaku seperti itu.
Anak ini, dia tidak mungkin menyinggung seseorang yang penting kan? Sepertinya gertakannya sudah terbongkar. Selamat siang Tuan Muda. Tuan Muda, Bukankah sudah saya suruh kamu mengajukan pengunduran diri? Kenapa lama sekali? Bukan apa-apa. Aku hanya sedang menyelesaikan serah terima. Tadi sedang mengobrol? Ayo pergi. siapa yang tadi itu? Orang itu sepertinya adalah Ketua Grup Huaichan. Bubarlah. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Sun. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Ketua Sun. Ketua Grup Huaichan baru saja ada di sini. Apa? Ketua grup Huachen? Di mana dia? Dia baru saja pergi. Meskipun grup Sun milikku adalah grup terbesar kedua di Beijing, dan kami bahkan memiliki grup keuangan kelas atas di luar negeri. Jika dibandingkan dengan grup Huachen, kami masih belum sebanding. Jika aku ingin membangun pijakan global, aku harus membangun hubungan yang kuat dengan grup Huachen. Aku ingin dekat dengannya. Tapi dia selalu menggunakan alasan sibuk dengan pekerjaan untuk menolakku. Aku dengar dia mengunjungi grup Sun. Dia jelas mencoba memberiku petunjuk. Jika aku bisa mendapatkan dukungan dari ketua grup Huachen, bukankah Chen Yushuan akan setuju untuk bersamaku saat itu? Hubungi ketua grup Huachen untukku segera. Juga di Hotel Huangting. Pesankan saya kamar VIP yang mewah. Di mana semua orang? Kemari sekarang. Teruslah datang setiap hari. Dan kamu tidak akan merasa ini aneh lagi. Kak Lan, ada seseorang yang mencarimu. Ada apa? Itu putra saya. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kita semua orang sendiri katakan saja. Mingyu, ambil formulir lamaran kerja ini. Dan isi bersama Xiaoran. Jangan beri saya apa seperti itu. Dengan statusmu, kamu harus mengikuti prosedur yang benar untuk menghindari gosip. Lakukanlah. Duduk, ada apa? Kak Al, saya baru saja mendapat kabar. Direktur Eksekutif Grup Sun ingin bertemu denganmu. Jika saya ingat dengan benar, Grup Sun ini tampaknya adalah perusahaan khusus gabungan. Direktur eksekutif mereka namanya Sun Duncan. Itu benar. Tapi Kak Lan, Anda sudah menolaknya 3 kali. Kali ini berbeda. Apa bedanya? Orangnya berbeda. Orangnya. Sundan itu sekarang saingan cinta saya. Kamu tidak boleh membicarakan ini kepada siapapun. Selain itu, saya ingin kamu mengambil 3% saham dari grup Huachen dan gunakan untuk menguasai grup Sun. Saya mengerti. Kamu tidak mengerti. Ibu Xiaoran dan aku sudah menyelesaikan lamaran pekerjaan kami. Baiklah, setelah ini kalian berdua akan bekerja di anak perusahaan ini. Mulai sebagai magang untuk mendapatkan pengalaman. Dimengerti. Benar, anak perusahaan ini memiliki celah yang terus berlanjut. Saya beri waktu 1 bulan untuk mengidentifikasi celah ini bagi saya. Lalu ajukan solusinya. Hanya dengan begitu kamu akan lulus ujian ini. Tentu saja, jika kamu melakukannya dengan baik. Saya akan memindahkanmu ke kantor pusat nanti. Bagaimanapun kantor pusat grup Huachen kami membutuhkan talenta yang cakap. Jika kamu tidak bisa menemukannya, Anda tahu konsekuensinya. Juga ingat ini kalian berdua. Kalian tidak boleh mengungkap identitas kalian kepada siapapun. Saya mengerti. Kalau begitu saya menantikan hasil yang baik dari kalian. Pergi. Kak Lan benar-benar tahu cara mendidik anak. Berbeda denganku, yang membuat Lu Jingran punya kebiasaan buruk. Dan membuat masalah bagi saya di mana-mana. Ngomong-ngomong Kak Lan, bagaimana dengan grup Sun? Biarkan saja. Gantung mereka. Apa salahnya membiarkan saingan cintaku menderita sedikit? Apa kau punya masalah dengan itu? Tidak, sama sekali tidak. Cinta itu membuat orang buta. Keluar. Dimengerti. Sampai jumpa. Semuanya, mari kita mulai rapat kita. Setengah bulan kemudian, Kali ini, kita harus mengamankan investasi. Sang Hao penanggung jawab anak perusahaan. Dari kantor pusat grup Huaichan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sebelumnya, karena masalah pendanaan, kita tidak dapat meluncurkan banyak proyek.
Tapi kali ini berbeda. Begitu kita mendapatkan dana ini, kita akan menginvestasikan semuanya ke dalam proyek yang sedang berkembang, proyek nomor 9, dan menjalin kerjasama erat dengan kantor pusat grup Huachen. Selama proyek ini berhasil, semua orang yang duduk di sini akan menerima keuntungan besar. Perusahaan kita juga akan melesat, akan melambung menjadi entitas yang berada di atas semua cabang lain di bawah kantor pusat. Dengan cara ini perusahaan kita bisa mengikuti jejak kantor pusat dan berkembang lebih jauh lagi. Bagus. The Bagus. film was translated Sangat and pantas bagi narrated Direktur by Sean, dia M bijaksana. Media. Luar biasa. Perusahaan kita terselamatkan. Memang benar, saya tak pernah menyangka dalam hidup saya akan melihat hari seperti ini. Saya tidak setuju dengan rencana ini. Rencana ini memiliki terlalu banyak celah. Nah, kita sedang rapat. Rapat ini tidak ada hubungannya dengan anak magang. Kenapa kamu malah buka mulut? Keluar dari sini. Saya selalu berasumsi bahwa masalah keuangan perusahaan hanyalah masalah biasa, tapi ternyata masalahnya terletak pada para pengambil keputusan. Proyek ini penuh dengan kerentanan yang jelas. Apa kalian benar-benar tidak bisa melihatnya? Bagaimana bisa kalian punya muka untuk menduduki posisi eksekutif? Jika kita tidak bisa melakukannya, apa yang membuatmu berpikir anak magang sepertimu bisa? Kami semua adalah lulusan terbaik dari sekolah bisnis elit. Bocah yang bahkan tidak pernah kuliah. Siapa kau berani mempertanyakan kami? Pergi dari sini. Saya ingin melihat wawasan brilian apa yang kamu miliki. Saya tidak menyebutnya kecemerlangan. Tapi saya memang punya beberapa hal untuk dikatakan. Semua orang di sini hanya fokus pada keuntungan jangka pendek proyek ini dan benar-benar mengabaikan risiko besar yang mengintai di baliknya. Begitu pasar berbalik, proyek ini akan kehilangan segalanya. Tentu semua orang tahu untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Semua orang tahu itu. Nah, keluarga saya telah berbisnis selama beberapa generasi. Saya Shang Hao telah membangun karir saya selangkah demi selangkah. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak mengerti konsep sesederhana itu? Risiko tinggi, menghasilkan keuntungan tinggi. Jika kamu selalu begitu penakut, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang nyata bagi perusahaan? Perilaku Anda jelas sedang berjudi dengan masa depan perusahaan. Apa Anda bahkan sudah melakukan penilaian pasar untuk proyek ini? Saya adalah seorang eksekutif di sini, dan tentu saja bukan tempatmu sebagai anak kecil untuk menceramahi saya. Bagaimana denganku? Ketua Y, ada keperluan apa kita hari ini? Menurutku pemuda ini mengatakan hal yang sangat tepat. Ketua Y, Anda tidak mengerti. Proyek ini, kami sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Begitukah? Ya, saya telah memberikan bertahun-tahun untuk perusahaan ini. Saat Yelan mengambil alih, dia ingin melakukan pembersihan. Dia pikir dia siapa? Jika saya tidak mencairkan uang sekarang, dan dia mengetahui masa lalu saya, habislah saya. Tapi kenapa aku merasa ambisi beberapa orang sudah setinggi langit? Kau benar-benar pikir aku tidak tahu? Benar begitu. Direktur Zhang. Yelan, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Menyelewengkan dana perusahaan dan bersekongkol dengan pihak luar untuk menjatuhkan perusahaan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Kamu bicara omong kosong. Apa aku sedang mengkocek omong kosong? Semua orang akan segera tahu. Ya Tuhan, Shang Hao menggelapkan dana sebanyak itu. Dan ada buktinya. Ketua Y. Ketua Y, saya salah. Ketua Y. Bawa dia pergi. Bagaimana seharusnya kita menangani ini? Kau tahu apa yang harus dilakukan. Dimengerti. Ayo pergi. Ketua Y. Ketua Y. Kerja bagus. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ketua Y. Tidak perlu formalitas seperti itu. Mulai sekarang di depan mereka. Dan di depan siapapun juga, panggil saja aku Ibu. Dimengerti. Aku menyerahkan perusahaan ini kepadamu untuk dikelola. Jangan kecewakan aku. Ya, Kalan. Kita harus menuju ke hotel. Ayo pergi. Sudah waktunya berurusan dengannya. Sundan. Jangan coba-coba menjilatku. Itu tidak akan berhasil. Aku tahu. Tapi Chen Yushuan, orang yang kuperkenalkan padamu kali ini, tidak lain adalah ketua grup Huachen. Ibu Sun, kami hanya bisa bertemu.
dengan ketua grup Huachen hari ini, berkat kemurahan hatimu. Dengan dukungan kuat dari grup Huachen, grup Sun kita pasti akan mencapai puncak yang baru. Saat mantan ketua Wang menjabat, dia mencoba mengundang ketua grup Huachen 3 kali. Tapi dia tidak pernah berhasil. Sekarang sebagai direktur eksekutif dari grup Sun, inilah saatnya bagiku untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa kulakukan. Shen Yushuan kali ini, aku akan mewakili grup Sun dalam menjalin kemitraan dengan ketua grup Huachen. Saat itu, aku akan menjadikan Yun Shumu pemimpin global di industri ini. Terakhir The kali film kamu was mengandalkan translated Yeklan and untuk membuat Tuan Lu narrated by berinvestasi M di Media. Yonsho. Ini kesempatan berterima kasih pada Tuan Lu. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Permisi Nona, bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Ini adalah tempat parkir premium kami. Ini Nona Sun dari grup Sun. Bosmu mengenalnya. Tidak apa-apa, dia hanya seorang satpam. Mengapa mempersulitnya? Silakan. Nona Sun mohon maafkan mereka. Anda sudah terbiasa hidup di luar negeri. Tempat kumuh ini, Beijing masih saja. Yiklan, Chen Yuxuan, apa yang kau lakukan di sini? aku cukup beruntung mendapatkan bantuan Tuan Lu terakhir kali. Jadi aku di sini untuk berterima kasih padanya secara pribadi. Tidak perlu. Apa yang sedang kau lakukan? Dia di sini untuk berterima kasih padamu. Apa yang kau takutkan? Saya, Tuan Lu, lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Reputasi Anda mendahului Anda. Melihat Anda hari ini, Anda terlihat sangat energik. Halo. Tuan Lu, Anda dipersilakan untuk berkunjung, tapi mengapa Anda membawanya? apa yang kamu katakan? Tuan Lu sedang kurang sehat akhir-akhir ini, dan tidak bisa berada di dekat orang yang bau mulut. Kau. Begitu? Namun, jangan terlalu sombong. Kau tidak lebih dari sekadar hewan peliharaan kecil di sisi Tuan Lu. Tuan Lu hanya mau mengajakmu, karena kau selalu menempel padanya. Kau benar-benar tidak tahu diri. Ini rapat Dewan Grup Sun. Waktu kami bertemu ketua kalian. Sebagai hewan peliharaan kecil, apa halmu untuk bicara? Kau, jangan keterlaluan. Tidak mudah bagi pekerja yang hidup di lapisan terbawah. Memang benar begitu. Naiklah, dan lihat sendiri. Lihat bagaimana hidangan lezat dari darat dan laut. Ketua Lu, kami telah memilih ini dengan cermat untuk Anda. Kami harap ini sesuai dengan selera Anda. Mereka melakukannya. Bagaimana mungkin tidak? Restoran ini adalah yang paling elit di seluruh Beijing. Bahan-bahan yang digunakan juga yang terbaik. Ketua Lu, anak kami sudah menganggur. Sejak lulus, mereka sangat ingin bergabung dengan grup Huachen. Bisakah Ketua Lu membantu? Dan lihat apakah anak kami bisa menghindari masalah. Grup Huachen selalu mencari talenta segar untuk memperkuat perusahaan. Dan kami menyediakan talenta ke banyak institusi. Setelah kita selesai makan, kirimkan saja resum anakmu. Jika mereka cocok, mereka bisa bergabung kapan saja. Cukup. Kami bertanya, dan kau menjawab, memangnya kau siapa? Sundan, duduklah. Dia benar. Untuk perusahaan sebesar grup Huachen, merekrut karyawan baru membutuhkan waktu beberapa hari untuk prosesnya. Tidak perlu. Bukankah baru saja kukatakan? Kirimkan saja informasi anaknya. Dan biarkan aku melihatnya. Setelah dianggap cocok, mereka bisa mulai besok. Aku sudah muak denganmu. Ketua Lo ada di sini, apa pantas kau memerintah orang? Kau berani mengajari ketua Lo? Apa kau sudah bosan hidup? Tutup mulutmu. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Ketua Lu, hamba yang rendah ini tidak kompeten. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda wajah asli wanita ini. Beberapa hari yang lalu, dia memasukkan obat ke dalam minuman Chen Yushuan, berusaha membuatnya pingsan. Sundan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Yushuan jangan membelanya lagi. Mengingat bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya, membuat darahku mendidih. Ketua Lu, dia mengandalkan perlindungan Anda untuk mengancam saya. Mari makan dulu. Kita akan bahas ini nanti. Ketua Lu, Chen Yushuan adalah orang saya.
Dia menggunakan statusnya di grup Wachen untuk bertindak sembrono, bersikeras untuk bersaing dengan saya. Lihat dia. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing denganku? Makan. Ada masalah apa? Kita harus bicara dengan tenang. Yuxuan, ayo makan. Apa maksudmu? Cukup. Bisakah kamu tidak bisa menjaga mulutmu bahkan saat makan? Selalu ngoceh. Anda sebagai direktur, The film was translated Anda harus memberikan and narrated contoh bagi by mereka M yang di Media. bawah Anda. Apakah Anda tidak malu? Bangun. Lihat baik-baik. Ini adalah ketua kita. Mulai sekarang panggil dia Kalan. Apakah kamu mengerti? Apa? Dia. Dia adalah ketuanya. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu pernah memberiku kesempatan untuk bicara? Yeon sebenarnya, ketua grup Huaichan. Dialah yang selama ini membantuku. Sudah lama kukatakan padamu. Jauhi Chin Yuxuan. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Dan kau malah mencoba bersaing denganku. Apa kau benar-benar pikir kau bisa? Mohon maaf semuanya. Aku ada urusan. Aku permisi dulu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Ketua Sun, kau harus segera meminta maaf kepada Kak Lan. Jika tidak grup Sun kita, tidak akan punya pijakan lagi di Beijing. Meminta maaf. Aku tidak mau. Aku akan kumpulkan kelompok investasi luar negeri. Aku akan menyeretnya jatuh bersamaku. Apple, grup Huaichan telah merilis pernyataan. Mereka telah membeli 80% saham grup Sun. Apa? Grup Huachen hanya menggunakan 3% saham mereka untuk menendang grup Sun keluar dari pasar saham. Mohon maaf, Ketua Sun. Kami telah memutuskan untuk menarik investasi kami dari grup Sun. Anda telah menyinggung grup Huaichan. Kita tidak bisa lagi bekerja sama. Ayo pergi. Kalian semua. Halo, Ketua Sun, kami baru saja menerima pemberitahuan dari Aliansi Internasional. Semua rantai modal luar negeri Anda telah diputus. Kami telah memutuskan untuk tidak lagi berdiri di pihak Anda. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah ketua grup Huaichan. ada banyak hal yang ingin dikatakan. Ceritanya panjang. Terlepas dari itu, aku harus berterima kasih atas bantuanmu tadi. Jika bukan karena kamu, proyekku pasti sudah gagal total. Di antara kita berdua, tidak perlu terlalu formal. Sejujurnya, aku sebenarnya sudah mencari perusahaan di Beijing untuk sementara waktu sekarang, untuk menjadikannya cabang sekunder untuk grup Huachen. Awalnya, aku menaruh harapan tinggi pada grup Sun. Sayangnya Sudan tidak berbakat untuk sukses, jadi aku memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepadamu. Padaku, Ayo pergi. aku pasti tidak akan mengecewakanmu.